Oke, thanks for watching kan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share, and terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, selesaikan sampai akhir karena penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Ini saya masih pakai tangan, ya pakai tangan biasanya ya. Teman-teman selamat ya, selamat hari Rabu atau Kamis ini atau Selasa atau Senin atau ya selamat hari-hari ya. Yang jelas selamat medali emas ya, sudah kita close. Lanjut ke ini teman-teman, salah satu penelitian yang ini di bidang pendidikan ya teman-teman, yang termasuk penelitian lama yang harusnya bersemi kembali ya. Jadi penelitian lama bersemi kembali PLBK ya, yaitu apa? Penelitian tindakan kelas atau Class Action Research. Nah, PTK itu teman-teman dulu di zamannya ya, zaman sekitaran saya lah ya. Saya lahir di tahun berapa? Kalau yang bisa nebak bisa giveaway. Ya tahun 90-an ya, itu PTK mulai marak gitu ya. Karena apa? Karena waktu itu memang didasarkan oleh adanya suatu keluh kesah yang dialami oleh guru dalam kelas ya, adanya suatu problem, masalah yang harus diselesaikan. Makanya muncullah PTK ya, banyak ahli chemistry grade dan macam-macam. Nah itu semakin kesini kadang ini menurut semacam dibatasi ya, terutama untuk mahasiswa ya, karena karena mahasiswa kan belum jadi guru, kok bisa-bisanya ambil skripsinya PTK gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa masuk akal juga, karena apa? Karena mahasiswa belum punya kelas ya, punyanya kelas kuliah ya, bukan kelas yang diambu, tetapi punyanya kuliah karena posisi mahasiswa sedang jadi murid ya, sedang jadi siswa. Makanya mengapa PTK itu di ibaratnya tuh kalau bisa jangan PTK dulu untuk mahasiswa pendidikan gitu ya. Tetapi PTK ini sebenarnya sangat relevan terutama untuk para guru ya, para guru yang ingin memperbaiki kelasnya, terutama yang ini yang lagi PPG nih ya. Mahasiswa PPG pasti ambil PTK ini cocok ya, sangat relevan untuk mahasiswa PPG. Kenapa? Karena satu penelitian yang didesain untuk menyelesaikan suatu masalah nyata di kelas ya. Cuma prinsipnya harus ada dua. Yang pertama memang PTK itu ada ciri khasnya ya teman-teman, yaitu dia bentuknya siklus siklus kayak semacam, kalau perempuan juga sama ya, siklus apa. Nah itu siklus dimana satu siklus tentu kita sudah banyak tahu ya, ada perencanaan planning, kemudian ada observing atau pelaksanaan dulu, nggak masalah ya, perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi ya, empat komponen atau empat hal tersebut itu wajib ada di satu siklusnya PTK ya. Karena ketika hilang satu tentu akan berganti nama jadi PT saja ya, penelitian tindakan. Kelasnya hilang ya karena nggak ada di misalnya nggak ada di observasi, nggak ada di refleksi. Nah itu PT aja ya, PT Makmur Jaya. Nah itu teman-teman, yang pertama harus tetap siklus itu dipenuhi. Nah pertanyaannya adalah berapa siklus ya?
Apakah cukup satu siklus? Ada yang mengatakan beberapa sumber itu minimal 2 siklus. Kalau cuma satu siklus gimana mau melihat peningkatannya gitu ya? Peningkatan atau perubahan atau perbedaan dari sebelumnya yang lebih baik tentunya ya. Dari mana taunya kalau cuma satu siklus? Makanya dilanjutkan ke siklus kedua. Dengan harapan siklus kedua naik. Dengan catatan tidak ada manipulation. Nah, itu ya. Harus pure. Meneliti itu adalah kejujuran ya teman-teman, honestly. Nah, jadi tentang kejujuran bukan soal manipulated. Nah, meskipun orang matematik suka manipulasi aljabar, tapi manipulasi hasil research jangan gitu ya. Nah, itu. Nah, bisa 2 siklus. Nah, kapan stopnya? Tentu stop ketika indikator keberhasilan yang dituliskan teman-teman itu bisa dicapai ya. Indikator keberhasilannya misalnya berapa, misalnya bla 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 gitu ya. Yang kedua teman-teman, selain siklus yang diperhatikan, tentu yang kedua adalah kenapa ini jadi masih relevan menurut saya, karena saat ini kan sedang MBKM ya. Di saat video ini dibuat itu sedang MBKM, yaitu kurikulum merdeka. Kalau di kampus MBKM gitu ya. Kalau di sekolah kurikulum merdeka artinya kurmer ya, bukan murmer, murah meriah. Nah, itu jangan, tapi ini kurmer yang memang bagus sekali didesain untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi gitu ya. Literasi apapun itu, tidak hanya literasi membaca dan literasi berhitung, literasi numerasi ya, kok berhitung. Tetapi juga literasi sen, literasi sosbud gitu ya. Nah, itu teman-teman biasanya di awal-awal ini masih implementasi ya, masih proses dengan berbagai ini, maka itu jadi peluang ya, kesempatan teman-teman untuk mengangkat itu. Karena apa? Pasti rendah kalau dites kan. Bangga ya kalau anak-anak dites hasilnya rendah itu bangga. Maksudnya bangga, bukan bangga untuk memperbaiki gitu loh, semangat. Makanya saya katakan tadi ada peluang untuk memperbaiki di situ ya. Dengan apa? Tentu dengan pembelajaran yang inovatif ya. Pembelajaran inovatif itu seperti apa? Tentu disesuaikan dengan misalnya karakteristik yang mau diukur tadi, yang mau diselesaikan. Misalnya di kelas itu ada masalah tentang kok kemampuan literasi numerasinya itu rendah misalnya. Oh, berarti buat aja PTK dengan judul peningkatan kemampuan literasi numerasi matematis. Boleh lah. Dengan model pembelajaran misalnya realistik, mathematics education misalnya, atau dengan model pembelajaran iCare misalnya, dengan model pembelajaran kontekstual misalnya. Wah, itu cakep sekali, itu model-model inovatif yang cocok untuk kira-kira cocok untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi PTK akan always relevant until dunia ini ada. Yang jelas untuk terutama digunakan untuk atau diterapkan oleh guru yang sudah memiliki kelas, the real kelas, dan juga mahasiswa-mahasiswa PPG yang sebenarnya itu guru yang sedang memposisikan sebagai peneliti juga gitu ya. Tetap semangat, happy terus, bahagia terus, selesaikan penelitiannya, malah bertanya sesaat di penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.